Halo semuanya, kami akan melakukan wawancara pada atlet internasional Indonesia yang bisa dibilang umurnya cukup muda. Ini masih berada di SMP saat ini. Suruh aja ke suruh. Dan mungkin dia bisa menjadi sosok yang menginspirasi Anda semua untuk bisa berprestasi seperti Ubay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan mewawancarai salah satu atlet muda taekwondo Indonesia dan dia bernama Ubay Fawaz. Ya. Selamat siang Ubay. Ya, selamat siang. Bolehkah saya meminta waktu Anda sebentar untuk wawancara? Ya, boleh. Pertanyaan pertama, apa yang menginspirasi Anda untuk memulai taekwondo dan pada usia berapa Anda mulai berlatih? Oke. Saya awal memulai karir di dunia taekwondo itu pada tahun 2018, di mana saya masih berusia 8 tahun pada saat itu. Saya diperkenalkan taekwondo di sekolah karena ada demos ekskul ya waktu itu. Terus saya pikir mungkin taekwondo cocok buat saya, dan setelah menjalaninya selama setahun beneran cocok untuk saya. Jadi semenjak saat itu menjadi motivasi untuk saya untuk berkembang lebih baik di dunia taekwondo. Oke. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Bagaimana rutinitas latihan Anda sehari-hari, terutama menjelang kompetisi besar? Biasanya saya berlatih selama 3 kali seminggu, tetapi ketika ada menjelang suatu kompetisi besar seperti pertandingan nasional maupun internasional, saya biasanya menambah waktu latihan saya yang awalnya berdurasi 2 jam menjadi 3 jam. Kemudian jumlah repetisi atau intensitas latihan saya juga meningkat. Apa tantangan terbesar yang pernah Anda hadapi selama berkarir sebagai atlet taekwondo? Tantangan terbesar saya itu pas waktu COVID kemarin, saya nggak bisa datang ke tempat latihannya langsung. Jadi saya harus menjalani latihan tersebut dari rumah. Terus pelatih saya memberi instruksi untuk saya berlatihnya kayak gimana. Karena pada saat itu saya masih belum bisa berlatih sendiri. Dan jujur menurut saya itu bagian yang paling sulit, karena akibat COVID itu saya tidak bisa berlatih secara maksimal, yang membuat performa saya pada tahun-tahun itu semakin menurun. Bagaimana Anda menjaga keseimbangan antara latihan fisik, diet, dan istirahat agar selalu dalam kondisi baik optimal? Saya membagi jadwal latihan dan jadwal istirahat saya dengan teratur. Semisal saya berlatih setiap sore maupun pagi ketika tidak ada sekolah ya. Kalau misalnya libur, saya biasanya latihan pagi sampai kurang lebih ya sampai siang lah. Tapi kalau misalnya sekolah, sehabis saya pulang sekolah, saya mulai berlatih di sekitar jam 3:30 lah. Kemudian sehabis latihan saya mulai istirahat, makan terlebih dahulu. Ya gitulah pokoknya. Oke. Siapa atlet atau pelatih yang paling berpengaruh dalam karir Anda dan mengapa? Yang pastinya yang paling berpengaruh di dunia taekwondo menurut saya pelatih saya sendiri. Dia yang memotivasi saya dari saat saya masih memulai karir taekwondo. Dia yang paling memotivasi saya paling banyak ya. Bisakah Anda ceritakan pengalaman yang paling berkesan selama bertanding di kejuaraan? Pengalaman yang paling berkesan menurut saya ketika saya bertanding di Bali, itu merupakan pertandingan internasional pertama yang saya laksanakan. Pada saat itu saya lumayan gugup karena saya tidak pernah bertanding di hadapan puluhan ribu orang, dan pada saat itu saya menghadapi musuh yang bukan berasal dari negara yang sama. Dan setelah menjalani pertandingan tersebut, saya merasa lebih percaya diri terhadap performa diri saya sendiri, dan membuat saya setiap kali
melaksanakan pertandingan itu udah kayak nggak gugup lagi karena udah terbiasa di tingkat yang lebih tinggi. Dan selanjutnya, bagaimana Anda mengatasi tekanan mental ketika bertanding di ajang yang penting? Eh, saya diberi instruksi dari coach saya agar tetap menjaga mental saya dengan cara membawa atau melaksanakan kegiatan favorit saya sehari-hari, seperti semisal saya membawa makanan favorit saya mendengarkan musik favorit saya, ataupun saya melaksanakan kegiatan favorit saya sebelum pertandingan agar menjaga kesehatan mental saya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan teknik dan strategi dalam taekwondo? Saya biasanya memfokuskan pada suatu hari saya misal memfokuskan untuk melancarkan satu gerakan saja. Jadi satu hari itu saya hanya berlatih untuk menyempurnakan satu teknik saja. Kemudian ketika teknik tersebut sudah mulai lancar, sudah mulai saya kuasai, saya beralih ke latihan saya seperti biasa, ataupun saya melanjutkan untuk menguasai teknik-teknik yang lainnya. Bagaimana pandangan Anda tentang perkembangan taekwondo di Indonesia? Menurut saya perkembangan taekwondo di Indonesia sangat meningkat sangat pesat. Pada awal-awal saya mulai berkarir di taekwondo Indonesia, di pertandingan pertama saya melihat performa pemain taekwondo Indonesia tidak sebagus sekarang. Kalau yang dulu itu mereka lebih performanya sih udah bagus tapi belum mendekati sempurna. Cuman sekarang performa mereka udah mulai meningkat pesat, mungkin karena intensitas berlatih yang lebih keras mungkin ya. Jadi mereka udah semakin lincah, terus mereka udah mulai konsisten dengan latihan mereka, terus performa mereka meningkat lah. Apa nilai-nilai penting yang Anda pelajari dari taekwondo dan bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari? Taekwondo membuat saya lebih disiplin dalam mengatur waktu saya karena saya harus menyisihkan waktu untuk antara waktu untuk berlatih, istirahat, bermain dan lain-lainnya. Jadi itu membuat saya lebih disiplin lah dalam kehidupan sehari-hari saya. Jadi saya tidak mudah terbuang waktunya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk pertandingan saat melawan lawan yang lebih berpengalaman? Biasanya saya sebelum pertandingan itu terlaksanakan, saya biasanya menganalisa gerakan-gerakan maupun teknik-teknik yang dipakai oleh lawan saya ini. Saya menganalisa cara mereka berpikir, cara mereka bergerak, dan teknik apa yang akan mereka akan mereka gunakan saat melawan saya nanti. Saya menganalisa tersebut dan menganalisa semua faktor-faktor tersebut. Kemudian saya memikirkan cara untuk mengatasinya. Apa cedera terparah yang pernah Anda alami? Dan bagaimana Anda berhasil bangkit kembali? Kebetulan saya belum pernah dapat cedera sama sekali. Paling parah sih saya terkena tendangan kuat ke arah dada, tapi itu hanya membuat saya terjatuh untuk sementara. Kemudian saya bangkit kembali untuk melaksanakan pertandingan. Pertanyaan selanjutnya, apa target terbesar Anda ke depannya dalam karir sebagai atlet taekwondo? Kemungkinan besar jadi atlet Olimpiade. Olimpiade ya. Oke, bagaimana Anda memotivasi diri sendiri ketika menghadapi kekalahan? Saya memikirkan apakah kekalahan tersebut akan menjadi kekalahan saya yang pertama atau yang terakhir, atau saya mungkin mengevaluasi diri, atau saya lihat performa saya. Kalau misalnya saya sudah bertanding dengan bagus, mungkin saya harus meningkatkan latihan saya lebih tinggi, ataupun kalau semisal performa saya pada saat pertandingan tersebut kurang bagus, saya mungkin akan improvisasi diri lah. Oke.
Selanjutnya, apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada generasi muda yang ingin menekuni taekwondo? Jangan, yang pasti jangan menyerah dalam meraih impian, karena nggak ada yang tahu kalian ke depannya itu bakal jadi seperti apa, dan mungkin ada beberapa penghargaan yang akan kalian raih ke depannya ketika jika kalian terus menerus melaksanakan apa yang kalian sukai. Oke. Pertanyaan terakhir, tapi cukup penting. Apa gerakan favorit Anda? Gerakan favorit saya sebenarnya ada beberapa, cuman gerakan favorit saya itu yang seperti tendangan memutar gitu. Perlu saya contohin? Boleh ya? Jadi salah satu gerakan yang saya sukai itu tendangan yang namanya diuji. Jadi itu tendangan yang kalian muter gitu. Jadi diangkat kakinya di belakang, kemudian bingung. Oke, malah cepatnya gini. Nah, gitu. Kira-kira begitu lah. Oke. Itu kayaknya kuat banget itu ya. Cepat banget tendangannya itu. Oke, cukup sekian wawancara saya. Terima kasih Ubay waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.